Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tidak, aku tidur di sini saja. Sierra melangkah mendekati sofa. Sial, janda tapi perawan itu kini merutuki dirinya sendiri. Harusnya ia memikirkan hal ini. Mana mau Matteo hanya menikah tanpa embel-embel yang lainnya. Sierra merasa terjebak dalam permainannya sendiri. Ada apa denganmu? Kamu seperti anak gadis saja bila malu-malu begitu. Kamu bukan anak ABG yang baru nikah, Ra. Celetuk Matteo sambil tersenyum remeh. Pria itu perlahan turun dan bersiap menangkap kelinci incarannya. Melihat Matteo yang berjalan mendekat ke arahnya, Sierra kini mati kutu. Kakinya malah seakan lumpuh, tidak bisa menghindar ataupun menjauh. Aku lelah, tolong jangan ganggu, ucap Sierra sedikit tergagap. Ia bahkan harus menyeret kakinya agar tiba di tepi sofa. Matteo menatap curiga. Apa kamu nervous satu ruangan denganku? Ayolah Matteo, aku hanya lelah, kelit Sierra, kemudian memilih merebahkan tubuhnya di atas sofa. Matteo malah berdiri tepat di sisinya, membuat Sierra makin deg-degan. Untuk apa kau di sini? Tidurlah di sana. Sierra mengibaskan tangan, mengusir Matteo agar tidak dekat-dekat dengannya. Ini malam pengantinku, mana mau aku tidur di ranjang seorang diri. Pria itu mendengus kesal. Tapi aku lelah. Tubuhmu akan semakin lelah bila kau tidur di sana. Tanpa babi, Bu, Matteo langsung membopong tubuh istrinya ke atas ranjang. Astaga, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Belum apa-apa, Sierra sudah panik. Jangan berlebihan, aku hanya membuatmu agar lebih nyaman. Buk, Matteo merebahkan tubuh Sierra di atas ranjang yang penuh dengan kelopak bunga segar. Entah berapa tangkai yang harus dihabiskan untuk memenuhi isi kamar pengantin baru itu. Dek, 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 dek. Sierra memegangi dadanya. Ada degup asing yang tidak biasa, apalagi saat Matteo menatapnya terus-menerus. Jangan mendekat, jangan, teriak Sierra, namun hanya dalam hati. Karena detik berikutnya, ketika Matteo menenggelamkan wajah di sekitar leher Sierra, wanita itu langsung merasakan sensasi aneh. Tubuhnya lemas, tulangnya linu, dan merasa ngilu di sana-sini. Sentuhan macam apa ini? Theo, apa yang sudah kamu lakukan? Batin Sierra sembari menggeliat. Ia merasa tidak tahan dan menepis kepala Matteo yang membuatnya meremang dan merinding disko. Bagaimana bulu kuduknya tidak berdiri. Matteo menyerang Sierra pada titik-titik rawan. Melihat Sierra yang menggeliat, jiwa Matteo justru semakin berkobar. Ada hasrat yang lama ia pendam. Mungkin kinilah saatnya ia melepas semuanya. Keduanya saling menatap, Sierra di bawah, sedangkan Matteo, pria itu, berada tepat di atas Sierra. Dengan menggunakan kedua lengan sebagai tumpuan, ia terus memperhatikan Sierra dengan dalam, memperhatikan irama nafas Sierra yang perlahan semakin cepat dan memburu. Sama dengan dirinya, sejak tadi jantungnya berdegup melebihi batas normal. Sierra membuat jantungnya terpacu, berdebar tak karuan. Tahan sebentar, aku akan melakukannya dengan pelan. Matteo mendekatkan wajahnya. Terasa sekali nafas Sierra yang terasa hangat saat menerpa wajahnya. Sierra makin panik. Ia hanya bisa meremas kedua pundak pria yang sudah mengkungkung tubuhnya itu.
Sedangkan Matteo, ia malah sudah tidak peduli pada perubahan ekspresi wajah istri barunya tersebut. Hasrat sudah menggebu, mana peduli ia dengan hal yang lain. "Kenapa malu-malu seperti baru pertama kali saja?" komentar Matteo yang mengamati gerak-gerik Sierra yang menurutnya sangat aneh itu. Matteo merasa Sierra baru pertama kali melihat pemandangan spektakuler di depannya. Padahal yang Theo tahu, Sierra sudah pernah menikah dan bertahun-tahun lamanya. Jadi tidak mungkin bila ini yang pertama bagi Sierra. "Kenapa tanganmu dingin sekali? Kamu sakit, Ra?" Ketika tangannya menyentuh kulit Sierra, Matteo menyadari betapa dinginnya suhu tubuh Sierra. Wanita itu jelas tidak sakit. Sierra hanya mengeluarkan banyak keringat dingin. Mungkin dia sedang demam panggung. Sierra lantas menggeleng, namun wajahnya terlihat pucat. "Kamu sakit, Sierra?" Sekali lagi wanita itu menggeleng, namun kali ini ia menggeleng keras. "Tapi tubuhmu dingin sekali." "It's okay, all is well. Aku baik-baik saja, Theo." "Baik-baik saja apanya?" Theo tidak percaya. Pria itu lantas mencari sesuatu di atas nakas. "Aku nggak apa-apa," pekik Sierra. Pria itu melirik Sierra sekilas, kemudian menatap benda pipih yang kini ada di tangannya. "Kau mau telepon siapa malam-malam begini?" "Dokter." Sierra menatap tak percaya, kemudian meraih ponsel Theo dan meletakkan kembali benda itu di atas nakas. "Aku nggak apa-apa." Matteo mengamati wajah wanita di depannya dengan teliti. "Benar, kamu tidak apa-apa." Kalau ini, Sierra mengangguk pelan. "Syukurlah, kamu membuatku cemas saja." Tangan Matteo mengusap rambut Sierra. Sentuhan itu menimbulkan aliran listrik kecil yang membuat Sierra kembali merasa merinding. Karena situasi dirasa sudah kembali kondusif, maka Matteo pun kembali beraksi. Mungkin Sierra malu karena lampunya belum ia matikan. Akhirnya Matteo pun meraih tombol untuk mematikan lampu kamarnya. Sekarang hanya tinggal cahaya remang-remang yang menambah suasana syahdu di dalam kamar pengantin. "Lampu sudah aku matikan, buka matamu kembali, Ra." Sebenarnya Sierra sejak tadi sudah mengintip, tapi tidak tahu mengapa begitu lampu dimatikan, kini ia tambah makin deg-degan. Sebagai seorang laki-laki, Theo dengan sabar membimbing Sierra. Perlahan namun pasti, Matteo kembali membelai istrinya itu hingga meremang dan menggeliat seperti cacing kepanasan. Pria itu menikmati setiap proses pemanasan yang mereka lalui hingga dirasa sudah benar-benar on, barulah Matteo melakukan apa yang sejak tadi ia tahan. Mata pria itu terbelalak ketika mendapati darah di atas sprei. Alas tidur mereka terdapat banyak bercak darah yang masih segar. Matteo kemudian beralih memandangi Sierra. Ditatapnya Sierra, wanita itu masih memejamkan mata. Tangannya meremas kain sprei, sepertinya masih menahan perih atas apa yang terjadi barusan. Matteo mengusap wajahnya, ia seakan tidak percaya. Dia masih perawan, batinnya lirih. "Sierra," panggil Matteo yang masih terlihat syok. Perlahan wanita yang masih merasakan perih itu membuka mata. Tanpa sadar, bulir bening keluar dari sudut matanya. Sedangkan Matteo, ia bingung harus bagaimana. Pasalnya ia masih terkejut dengan fakta yang sesungguhnya. Ia tidak menyangka bila Sierra ternyata masih virgin.
"Apa naga tak pernah menyentuhmu?" Kata itu lolos begitu saja dari mulut Matteo. Jujur, pria itu sangat penasaran mengapa Sierra masih perawan. Merasa pertanyaan dari Matteo sangat menyakitkan, Sierra langsung memalingkan muka. "Ya Tuhan, mengapa kamu bertahan selama ini, Sierra? Kamu benar-benar bodoh." Rasa marah, kesal, kini Matteo rasakan. Ia marah karena selama ini Sierra diam saja. Harusnya ia pergi bila naga tak menginginkan dirinya. Untuk apa bertahan? Hanya wanita bodoh yang melakukannya. Mendengar Matteo malah marah padanya, Sierra pun tak bisa membendung air matanya lagi. Tangis wanita itu pun pecah. Matteo mendesis kesal, tangannya mengepal. Ingin rasanya menghajar naga. Untuk sesaat ia membenci pria yang tega melakukan ini pada Sierra. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia merasa berterima kasih. Terima kasih karena sudah tidak menyentuh Sierra. "Maafkan aku, ini sangat mengejutkan, Sierra. Aku tadi sangat terkejut." Matteo menyentuh pundak Sierra, namun wanita itu langsung menepisnya. Tidak mau Matteo kembali menyentuhnya. "Sierra!" Tidak peduli Sierra bersikeras menolak dirinya, Matteo malah semakin merengsek tubuh istrinya. Ia memeluk tubuh itu dengan erat. "Jangan menangis, maafkan aku." Matteo membelai Sierra, berharap Sierra mau menatap wajahnya. Karena kini wanita itu membuang muka, tidak mau menatapnya. Cukup lama posisi keduanya tidak berubah, hingga akhirnya Sierra tertidur dalam tangisnya. Matteo merasa tidak enak karena sudah membuat pengantinnya menangis semalaman di malam pertama mereka.